Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Program yang mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-49, yaitu mengenai kebahagiaan yang sia-sia. Kebahagiaan yang sia-sia. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat hati, kita angkat suara, kita mau puji sembah Tuhan, sebab sungguh Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, sukacitaku, kekuatanku, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Selain puji dan sembahkan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan
puji dan sembahkan. Selain puji dan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segala hormat, syukur, pujian, pengagungan, hormat kami persembahkan hanya bagi Tuhan saja. Setiap hari ketika kami bangun dari tidur, ketika kami memulai hari, hormat pujian hanya bagimu ya Tuhan, yang telah mengangkat menyelamatkan kami, yang telah mengubah kehidupan yang sia-sia ini menjadi berarti di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan.
Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati pembelajaran kami pada hari ini. Lewat Mazmur pasal yang ke-49, sebentar kami akan membaca, merenungkan bersama-sama. Dan ada berkat-berkat rohani Tuhan curahkan dari tahta-Mu, membuka pengertian baru bagi kami, dan memampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-49 adalah Mazmur pengajaran atau sebuah khotbah untuk memperingatkan jemaat dan kita para pembaca dari kitab ini agar kita belajar untuk waspada terhadap dosa. Hati-hati dengan dosa yang condong, yang menarik hati kita untuk kita melakukannya, ya, yang mencondongkan hati pikiran hidup kita kepada perkara-perkara duniawi yang sifatnya hanya sementara saja, kesenangan sesaat, yaitu berupa keinginan mata, keinginan daging, ya, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup, pemenuhan terhadap hawa nafsu kehidupan kita untuk mengejar popularitas, kemasyhuran, keagungan diri yang menimbulkan hanya keangkuhan saja, kesombongan. Nah, pemazmur juga menghibur umat Tuhan yang agaknya banyak kecewa ketika melihat kok orang fasik banyak yang diberkati, kok orang fasik hidupnya baik-baik saja. Kayaknya mereka jarang sakit dan makmur-makmur saja. Tubuh mereka gemuk-gemuk dan segar. Sebaliknya kita orang percaya kok banyak masalah ya. Kok rasanya hidupnya kurang melulu ya. Enggak demikian. Jadi pemazmur sedang menghibur supaya umat Tuhan tidak mengalami kekecewaan ketika melihat keadaan orang fasik dan berusaha membandingkan. Di pasal yang lain pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menempatkan mereka di tempat yang licin, orang fasik itu. Sehingga mereka tergelincir, lalu jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Tetapi bagi orang percaya, betul kita punya banyak pergumulan, punya banyak masalah, ya. Tetapi Tuhan yang hadir, Tuhan yang menolong. Tuhan tidak membiarkan kita bahkan jatuh dan tidak membiarkan kita tergeletak. Dia mengangkat kita, memulihkan kita, dan memberi semangat baru di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita baca Mazmur pasal 49. Saya akan pandu kita membaca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima lebih dahulu ya. Alkitab saya ada di halaman 610, sekitar halaman-halaman itu di buku Alkitab Bapak Ibu juga ya. Mazmur pasal 49, demikian firman Tuhan, kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Nah, pemazmur kelompok Bani Korah yang menyanyikan mazmur ini menuntut perhatian dari semua bangsa, semua umat manusia yang ada di dunia. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, tak terkecuali siapapun, terhadap orang-orang baik kaya maupun miskin, orang-orang besar maupun kecil, terpelajar atau tidak, bangsawan atau rakyat jelata. Hendak harusnya mendengarkan atau memberi perhatian khusus kepada perkataan-perkataan pemazmur ini. Ada banyak hal yang akan disampaikan. Apa yang dikatakan
tentang kebenaran-kebenaran yang hakiki yang harusnya menjadi perhatian oleh semua bangsa, semua orang. Bahwa semua perkara-perkara yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sementara yang ada di sekitar kita, yang dikejar, dicari oleh banyak bangsa di dunia, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu adalah perkara yang sia-sia adanya. Ini adalah suatu kebenaran yang hakiki, yang harus diperhatikan oleh semua orang dan mendapat perhatian khusus, sangat-sangat khusus. Kalau tidak, hidup kita yang hanya sementara di muka bumi ini hanya kita lalui dengan sia-sia saja, percuma, tidak menemukan tujuan hidup yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apa saja kebenaran yang telah dialami pemazmur dan hendak disampaikan kepada pendengarnya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa hikmat Allah dari roh Allah yang diberikan kepada pemazmur ini merupakan bagian yang telah direnungkan, diperhatikan, lalu kemudian dialami secara nyata oleh si pemazmur, sehingga dia mengajak semua pendengar itu punya fokus yang sama kepada pengajaran ini. Nah, apa saja yang akan disampaikan? Yang pertama, itu ada di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca bagian tersebut. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan, pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyak kekayaan mereka. Jadi musuh atau pengejar-pengejar di sini adalah mereka yang mengandalkan harta kekayaan duniawi untuk menghancurkan orang benar, orang percaya, si pemazmur itu sendiri, ya. Tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mengapa aku takut? Ternyata di dalam pengalaman si pemazmur ini, dia sempat pada posisi seperti itu. Namun kemudian dia melihat pertolongan Tuhan. Dan kenyataan bahwa orang fasik itu cuma bangga-bangga diri saja. Bisa menyombongkan diri tetapi hancur pada akhirnya dan tidak pernah bangkit lagi. Karena itu dia menggerakkan jiwanya. Mengapa aku takut? Dia kasih semangat dan membangkitkan keberanian di dalam dirinya. Nah, maksud pertanyaan ini juga adalah, mengapa aku takut kepada ketakutan yang menimpa orang fasik? Nah, seperti itu. Mengapa aku harus takut dengan ketakutan yang dirasakan oleh orang duniawi? Seharusnya sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, kita juga yang sedang mendengar dan menyaksikan tayangan ini, belajar bersama-sama lewat Bible Study online ini, bertanya kepada diri, di tengah-tengah persoalan, masalah, di tengah-tengah krisis yang dikatakan orang akan datang menimpa bangsa Indonesia, menimpa dunia, kegentaran yang sedang dialami oleh bangsa-bangsa, seharusnya kita punya respon dan sikap yang sama. Bahwa karena saya percaya kepada Kristus, saya hidup di dalam anugerahnya, maka pemeliharaannya cukup buat saya sekarang dan sampai selama-lamanya. So, saya tidak akan takut. Saya akan menghadapi semuanya itu. Kalaupun Tuhan izinkan, ketakutan akan sirna dan Tuhan akan beri kita kemampuan bersama-sama, kuasa untuk menghadapinya. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan tolong kita.
Dia akan beri kita kekuatan untuk sanggup menghadapinya. Itu janji Tuhan. Haleluya. Orang fasik mengandalkan kekayaannya. Orang fasik mengandalkan koneksinya. Orang fasik mengandalkan kekuatan manusia untuk menjaga nyawanya. Dia membangun persahabatan dengan hartanya. Tetapi semuanya sia-sia. Begitu hartanya habis, dia tidak bisa membayar lagi. Akhirnya apa? Semua orang berpaling. Harta kekayaan berfungsi ketika itu masih ada bagi kita. Tetapi kalau itu diambil, diangkat, semua orang akan lari meninggalkan kita. Jangan membangun persahabatan dengan kekayaan kita, melalui kekayaan. Jangan membangun kasih, cinta, apapun juga melalui kekayaan kita. Semuanya akan sirna. Landaskan itu dengan kasih Tuhan. Landaskan hidup kita, persahabatan kita, keluarga kita, pernikahan kita dengan kasih Kristus. Maka semua akan bersifat kekal. Karena apa? Allah sanggup menjaga. Allah sanggup menolong. Allah sanggup memulihkan. Allah sanggup mengampuni. Allah sanggup memberkati. Allah sanggup memelihara kita sekarang sampai selama-lamanya. Orang fasik juga takut tua. Mereka ngeri ketika badan mereka lemah loyo. Sakit apalagi. Takut mati. Takut penghakiman. Itu orang fasik. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sakit boleh menimpa kita, tetapi tidak dengan ketakutan itu. Orang percaya tidak takut dengan sakit. Tidak takut dengan makin menua. Wah, tua itu pasti. Tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan dan diarahkan oleh Tuhan. Bukan makin tua saja, tetapi kita makin dewasa. Makin dewasa di dalam Tuhan. Makin dewasa berpikir. Makin dewasa bertindak. Makin dewasa di dalam iman. Amin. Itu tujuan hidup orang percaya. Bergerak berjalan bersama Allah di dalam kebenaran. Dan kita akan hidup makin bertumbuh dewasa. Berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Orang percaya juga tidak takut dengan kematian. Orang percaya tidak takut dengan penghakiman. Kenapa? Karena penghakiman itu datang kepada orang fasik, tidak kepada orang percaya. Kematian merupakan jalan satu-satunya, bukan akhir dari segala-galanya, tetapi jalan yang dipakai oleh Allah untuk bertemu dengan Tuhan. Jalan menuju kepada kemuliaan. Satu-satunya jembatan emas yang dibangun oleh Allah untuk kita bisa berjumpa dan tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya. Jadi orang percaya tidak takut mati, tidak takut penghakiman. Kenapa banyak orang takut mati, takut tua, takut dihakimi nanti oleh Tuhan? Karena terlalu banyak dosanya. Karena perbuatan jahatnya mengepung dia dari kanan kiri. Semua kesalahannya akan menuduh dia di akhir nanti. Tetapi kita orang percaya, kita mengucap syukur. Tuhan kita telah memulihkan kita. Tuhan kita telah menebus kita. Mengganti yang hina menjadi mulia. Itu sesuatu yang sangat keren. Haleluya. Bapak Ibu salam Tuhan. Orang benar itu akan hidup dalam ketentraman. Ya, ketentraman. Karena dijaga oleh kasih setia Tuhan. Dosa dan pelanggaran kita telah diampuni. Kita dibebaskan dari penghakiman. Dan hidup kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Yang kedua dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca bagian tersebut. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Saudaraku, sejujurnya kekayaan memang memberikan banyak kemudahan di dalam hidup. Ya, pasti itu. Tetapi bila disalahgunakan, bila kita bangga dan tujuan hidup hanya mengejar kekayaan,
maka akan menimbulkan banyak kesusahan di dalam hidup kita. Betul, orang kaya raya luar biasa, para konglomerat belum tentu bisa tidur nyaman tentram tiap malam. Mereka mabok pusing juga Bapak Islam Tuhan. Ya, tapi hidup dalam kecukupan pemeliharaan Allah membuat hidup kita tentram. Bisa tidur nyenyak. Nyenyaknya itu yang nggak bisa dibayar, nggak bisa dibeli, Bapak Ibu. Ya, nah pemazmur berulang kali menyebutkan bahwa harta, kemegahan, dan kemasyhuran itu tidak menjamin keselamatan pemiliknya. Nggak menjamin sama sekali. Malah jadi semacam ancaman bagi dirinya sendiri. Begitu. Jadi buat apa punya semuanya? Kalau kenyataannya nyawa sendiri itu terancam. Lah orang-orang kaya makanya pakai bodyguard. Pakai penjaga, pelindung. Supaya apa? Tidak dikejar-kejar, tidak menjadi sasaran dari perampokan, kejahatan. Nah, kekayaan duniawi tidak dapat menebus nyawa dari cengkeraman maut juga. Kenapa? Ternyata terlalu banyak dosa dari orang-orang fasik yang menimbun kekayaan itu, yang mengejar kekayaan. Betul. Dan juga tidak menjamin kita ke surga. Kalau kita orang yang merasa bahwa saya sudah diselamatkan Kristus, saya orang percaya dengan kekayaan kita, kemudian kita bangga atasnya, tetapi kita tidak memakai kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka sesungguhnya kekayaan-kekayaan yang kita pakai, yang dipercayakan oleh Tuhan itu juga tidak akan menjamin kita masuk dalam kerajaan Allah. Sebab itu hati-hati dengan kekayaan. Bahkan cinta kepada kekayaan, kepada harta, kepada uang, kepada mamon. Hati-hati. Itu akan menyeret kita kepada kebinasaan. Persembahkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, termasuk kekayaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Untuk hormat bagi namanya saja. Nah, bila kita hanya fokus pada soal harta dan popularitas diri, mari saya ajak kita meninggalkan bagian tersebut. Kebiasaan dan arah pikiran yang mulai mengarah ke sana, tolong tinggalkan itu. Lebih baik fokus kepada Tuhan, mengejar perkara-perkara ilahi. Maka berkat-berkat Allah akan disediakan bagi kita. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Prinsip bagi orang percaya, bahwa ketika kita fokus mencari Allah, hidup di dalam kebenaran, maka berkat-berkat itu akan mengikuti, akan mengejar kita dari belakang. Tuhan akan menyediakan, mencukupkan segala hal yang kita butuhkan dalam hidup. Inilah waktunya Bapak Islam Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Agar apa? Hidup kita berarti, punya makna, punya kualitas yang baik, yang tinggi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus meninggalkan, Tuhan Yesus meninggalkan tahtanya, meninggalkan surga untuk mencari kita, untuk menyelamatkan kita. Dia rela jadi miskin, menjadi tidak punya apa-apa, meninggalkan semua fasilitas ilahinya supaya kita diselamatkan. Lah, kok kita justru mengejar harta dunia? Saya kira udah terbalik banget ya. Tuhan yang Maha Mulia meninggalkan semuanya itu untuk mengangkat kita, untuk memulihkan kita, sehingga yang miskin menjadi kaya, yang dulunya menderita sekarang hidup diberkati, dimuliakan, tetapi tetap fokus cari Tuhan. Dengan mencari Tuhan, maka semua kekayaan surgawi dilimpahkan bagi kita. Efesus pasal 1 ayat yang keempat mengajarkan kita bahwa kekayaan Allah disediakan bagi kita semua orang percaya sebagai umat yang telah dipilih, dipanggil, dan diselamatkannya. Amin. Wah, itu keren. Luar biasa. Yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang terakhir. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah.
Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nah, ayat 17-21 ini adalah pengulangan dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-13 itu merupakan pengalaman dari si penulis Mazmur yang menyanyikan ini bagi kita. Pengalaman pribadi. Ya, karena dituntun oleh Roh Kudus, lalu dia menyampaikan kepada kita. Hikmat itu di-share kepada kita. Sesuai pengalamanku loh, demikian luar biasanya. Dan sekarang pemazmur ini ingin agar kita memperoleh hikmat yang sama, memperoleh pengertian itu. Kita miliki pengertian yang sama bahwa semua manusia itu tak seorang pun dari antara kita yang sanggup menguasai kematian. Karenanya itu, cara satu-satunya untuk selamat dari kematian kekal hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena Dia sumber hidup. Di dalam Dia ada hidup. Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dia membangkitkan semua orang mati. Hanya orang percaya yang akan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kalau kita orang fasik atau menjadi orang fasik, maka kebinasaan menanti kita. Dan dengan harta kekayaan kita tidak sanggup menebus untuk memperoleh keselamatan dari nyawa itu. Tidak bisa. Liang kubur akan menjadi tempat peristirahatan sementara. Tetapi kematian kekal menanti orang fasik yang tidak hormat takut akan Tuhan. Karena itu jangan andalkan harta. Jangan andalkan kekayaan kita untuk memperoleh hidup. Kalau orang fasik mati dalam kefasikannya, maka disamakan seperti binatang, seperti hewan yang disembeli, yang dibinasakan. So, betapapun harta yang kita miliki, kematian tak bisa dihindari. Kematian datang bisa dengan cara yang tiba-tiba menghampiri kita, Bapak Ibu Salam Tuhan. Datang menjemput semua orang. Dikatakan oleh seorang penulis bahwa kematian itu adalah suruhan Tuhan yang tidak pernah kembali dengan tangan yang hampa. Dia pasti membawa setiap orang yang akan diambil oleh Tuhan pada waktunya. Manusia yang hanya bangga dengan prestasi, dengan pencapaian-pencapaian duniawi, dan hidup hanya bagi dirinya sendiri, pasti akan binasa dan hanya dipandang seperti hewan yang akan dibinasakan. Sebenarnya, Bapak Islam Tuhan, kalau kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang membedakan manusia, status kita dengan binatang? Sampai pemazmur itu bisa menggambarkan sedemikian rupa, menyampaikan bahwa orang yang mengejar kekayaan dan hidup dalam kefasikan hanya seperti binatang saja matinya. Nah, yang membedakan tidak lain adalah hubungan kita dengan Allah. Roh yang diberikan itu bertujuan untuk jadi sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Harus hidup, harus dibaharui, menjadi milik kepunyaan Allah. Roh menjadi akses untuk kita bisa bersekutu dengan Allah yang adalah roh adanya. Jadi manusia batinia, manusia roh kita harus terbangun dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Harus mempunyai hubungan, terhubung terus dengan Tuhan. Hubungan ini yang membuat akhirnya kematian kekal itu tidak lagi menguasai orang percaya. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Manusia yang melepaskan diri dari hubungan dengan Allah dan mengikatkan diri kepada harta pusaka, harta dunia yang sifatnya sementara, akhirnya kehilangan kehidupan yang kekal. Karena itu Kristen
itu tidak seharusnya menaruh hormat kepada orang yang berlebihan di dalam harta kekayaan. Orang percaya tidak boleh terlalu mengandalkan secara berlebihan orang-orang kaya. Hati-hati, ya. Ini diberitahu dari ayat 16 sampai yang ke-20. Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka sendiri juga akan mengarah ke sana kalau tidak hidup mengandalkan Tuhan. Jadi, apa pesan dari Mazmur pasal 49 yang telah kita baca tadi? Yang pertama, betapa sia-sianya mengandalkan kekayaan dan yang semua bersifat sementara dari semua yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Jangan mengandalkan semuanya itu. Yang kedua, pemazmur menyatakan bahwa orang yang menyandarkan hidupnya pada harta yang berlimpah, pada kekayaan yang luar biasa dimilikinya, pada kesenangan dan kemasyhuran duniawi, ujung-ujungnya akan menuju kepada kebinasaan. Akan binasa dengan segala hartanya. Terlalu banyak contoh di Alkitab menggambarkan hal itu. Ya. Yang ketiga, pemazmur memberitahukan bahwa kehidupan orang yang hidup bagi Allah, orang yang mencari perkenanan Allah, orang yang mengejar kerajaan Allah dalam kehidupannya akan dibebaskan daripada kebinasaan yang kekal. Keselamatan kekal menjadi milik semua orang yang percaya, yang berharap, bergantung hanya kepada Tuhan saja, satu-satunya penyelamat hidupnya. Sumber berkat, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keselamatan kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan menegur kami lewat firman dan kami belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Engkau yang kami andalkan, tidak dengan dunia ini. Kami mengucap syukur bahwa segala perkara di dunia ini yang diandalkan oleh bangsa-bangsa, oleh dunia, oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, semua hanya bersifat sementara dan tidak menjamin kehidupan yang kekal. Namun kami secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk kami memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami mau mengarahkan hati, pikiran dan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberkati semua umat-Mu yang sama-sama belajar di Bible Study Online CK7 ini. Naungan Allah melingkupi rumah tangga mereka, melingkupi dunia pekerjaan mereka, melingkupi dan memberkati dunia pelayanan mereka. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.